Apakah function adalah salah satu cara latihan mengurangi kemelekatan? Adakah manfaat jika kita membaca parita untuk makhluk seperti burung dan ikan yang akan kita bebaskan tersebut? Makasih. Apakah function ataupun pelepasan makhluk ini termasuk mengurangi kemelekatan? Benar, bisa termasuk karena ini adalah bagian dari kerelaan. Kenapa demikian? Makhluk ini tentu kita dapatkan bukan dengan gratis. Itu yang nomor satu ya. Jadi Anda tidak mungkin kemudian melepas misalnya melepas ikan, Anda tangkap dulu ikan kemudian Anda lepaskan. Tapi Anda mungkin pada waktu pelepasan makhluk ini, Anda mungkin mencari di restoran yang menjual ikan masih hidup, kemudian Anda mungkin membeli salah satu atau semampu Anda ya, satu atau dua ekor, kemudian Anda bawa dan kemudian Anda lepaskan. Nah, kerelaan membeli ini adalah mengurangi kemelekatan. Atau sekarang memang fungsinya ini bukan makhluk ya, bukan makhluk yang seperti yang tadi saya ceritakan. Tapi misalnya fungsi nyamuk, fungsi lalat. Karena nyamuk ini masuk ke kamar kita. Kemudian kita usaha kita tangkap, kemudian kita sudah tangkap nih ya, dengan berbagai cara, misalnya kita genggam, kemudian kita bawa keluar kamar, dan kita lepaskan di luar. Ini termasuk mengurangi kemelekatan. Betul. Ya, atau lalat tadi. Ya, lalat juga kita bisa tangkap mungkin atau dengan berbagai alat tapi jangan lem ya. Karena kalau dengan lem lalat itu lalatnya ketika dilepas ya kakinya ikut nempel di lemnya. Jadi Anda nangkep dengan berbagai cara ya. Nah, kalau lalatnya ditangkap ada satu umat yang suka nungguin atau menjaga kalau biku makan supaya tidak ada lalatnya itu pandai sekali menangkap lalat dengan tangan. Gesit sekali. Saya pikir apakah ini belajar kungfu dari mana? Karena kalau film-film dulu kan ada yang menggunakan sumpit menangkap lalat tuh. Ya, nah ini kok bisa pakai tangan nih? Wah luar biasa. Nah ini kemudian diapain? Ya dia bawa keluar ruang makan dan kemudian dilepaskan di luar, ditutup. Itu adalah mengurangi kemelekatan. Sudah pasti itu. Kan bisa saja sekarang ada nyamuk, lalu kita ini kan tidak kita bawa keluar pintu tapi begitu kita tangkap langsung kita gosok. Bisa juga ada lalat kita tangkap kemudian tangan kita celupkan di air, lalatnya mati. Enggak seperti itu, tapi dia bawa keluar, dilepaskan. Itu adalah mengurangi kemelekatan. Apalagi kalau yang membeli tadi. Nah, sekarang pada waktu function membacakan parita. Paritanya bermacam-macam ya. Kalau kita, kayak saya sering suka menyarankan adalah cukuplah membaca Karania Metasuta kalau waktunya panjang. Jadi dari rumah misalnya kita membaca Karania Metasuta, tapi kalau di lokasi mungkin kita cukup mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata atau semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia sambil kita lepaskan makhluknya. Nah, apakah ada manfaatnya untuk burung tersebut ataupun untuk ikan tersebut? Saudara-saudara, kalau berbicara tentang manfaat untuk makhluk lain, ini nanti ya. Tapi sekarang manfaatnya untuk si pelaku adalah ketika dia membaca parita, dia sebetulnya membersihkan, mengkondisikan pikiran, ucapan, dan perilakunya itu baik. Karena parita itu isinya adalah kebaikan, kalimat-kalimat yang positif, sehingga ketika kita mengulang semoga semua makhluk bahagia misalnya, saat mengulang tidak mungkin ada pikiran yang lain. Apalagi saat ini mengulang semoga semua makhluk bahagia. Tidak mungkin ada pikiran negatif yang lain. Bahkan pikiran positif lain pun tidak ada. Kenapa? Karena pikiran hanya bisa satu setiap saat. Sama dengan ketika kita sedang duduk, tidak mungkin sambil berjalan. Berjalan tidak mungkin sambil berbaring. Berbaring tidak mungkin sambil berdiri. Kita hanya bisa satu setiap saat. Jadi pikiran juga sama. Ketika sedang mengulang semoga semua makhluk bahagia, pikiran baik tidak muncul, pikiran buruk pun juga tidak muncul. Yang ada hanya semoga semua makhluk bahagia, hanya satu itu.
Nah, sehingga kalau dia sering membaca parita, misalnya sampai Santa Bhavantu Sukita atau Karania Metasuta dibaca lengkap, maka bagi si pelaku adalah dia menanam kebajikan. Tentu sering menanam kebajikan, buahnya juga kebahagiaan. Entah di kehidupan ini apapun kehidupan selanjutnya itu bukan urusan, tapi tugas kita adalah melakukan kebajikan dengan pikiran, ucapan, dan perilaku. Nah, sekarang bagaimana dengan makhluk-makhluknya ini? Makhluk-makhluk ini di dalam beberapa kisah yang mungkin saya dapatkan dari luar Tipitaka ya, dari kisah beberapa buku yang pernah saya baca atau beberapa sumber yang pernah saya baca. Misalnya ada orang yang ingat kehidupan sebelumnya. Kemudian dia ingat di kehidupan sebelumnya itu dia pernah terlahir sebagai anjing di wihara. Nah, kenapa sekarang kok dia jadi manusia? Karena dia ingat di wihara itu dia melihat banyak para biku, dia mendengar parita, sering terjadi seperti itu setiap hari, sehingga ketika kematian datang, ingatan dia yang kuat adalah tentang para biku dan pembacaan parita. Sehingga akhirnya dia terlahir sebagai manusia yang mengenal Dhamma lebih awal. Cuman orang ini nggak jadi biku sih. Cuman dia tinggal ataupun sering berkunjung dengan dan berkumpul dengan para biku. Kenapa? Ternyata dia ingat dulu saya jadi anjing itu. Saya pernah loh mendengar biku-biku membaca parita sering-sering begitu. Nah, ini artinya apa? Artinya binatang itu pun bisa bisa tahu, bisa mendengar tentang kebajikan yang kita lakukan. Sehingga mempengaruhi kelahiran yang berikutnya. Di dalam beberapa video, saya juga pernah melihat video orang yang melepas makhluk, kemudian dibacakan doa misalnya, misalnya ikan lele misalnya. Dia, dia ikan lelenya ini dilepas, kemudian dia berenang agak menjauh, kemudian dia menoleh menghadap orang yang melepas, seolah-olah mengucapkan terima kasih, dan kemudian dia berenang menjauhi lagi sampai hilang. Nah, cuman saya belum mendengar cerita apakah lele itu kemudian lahir sebagai manusia atau apa, saya nggak tahu itu. Tapi cerita manusia yang tadi, yang ternyata adalah dulunya terlahir sebagai anjing di wihara, itu memang pernah ada. Dan ada yang sejenis seperti itu. Ya, yang dulu pernah misalnya ada orang yang dipelihara orang biasa, ya. Kemudian, nah ini cerita orang ya, orang yang senang membaca doa. Nah itu ternyata dulu dia dipelihara orang biasa, tinggal di rumah orang biasa, dan sering dia mendengar pembacaan parita. Dan akhirnya parita itu yang terngiang-ngiang sampai akhirnya dia terlahir kembali sebagai manusia dan meninggal. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya, membaca parita apakah bermanfaat untuk makhluk yang meninggal? Ada satu dua cerita memang bermanfaat, tetapi saya lebih cenderung pembacaan parita ketika melepas makhluk lebih bermanfaat untuk orang yang melepaskan. Kenapa? Karena dia menanam kebajikan. Ya, dengan keyakinannya dia menanam kebajikan, sehingga itulah yang akan membuahkan kebahagiaan di kehidupan ini maupun di kehidupan-kehidupan selanjutnya. Demikian pertanyaannya sudah saya jawab. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda yang bertanya maupun Anda yang mendengarkan acara ini. Terima kasih, silakan. Namo Buddhaya, Bante. Saya ingin menanyakan dari yang tadi Bante jelaskan tentang keyakinan yang bisa menimbulkan kemelekatan.
beberapa dari umat Buddha sendiri, saya mengamati itu ada yang memiliki keyakinan yang bagus di awal, kemudian berkembang menuju kepada pemahaman yang lebih dalam, misalnya kepada satu pemahaman tentang cara-cara meditasi atau teknik bermeditasi yang mungkin satu dengan lainnya berbeda, atau pemahaman tentang sila. Beberapa orang bersikap strict atau bersikap berprinsip gitu ya, bahwa apa yang dia kerjakan tentang teknik meditasinya ataupun pemahaman tentang silanya itu adalah benar. Sekarang bagaimana kita membedakan bahwa seseorang itu memegang prinsip yang teguh atau dia sudah mulai berada dalam zona kemelekatan tadi. Bagaimana kita bisa mengetahuinya, Bante? Demikian pertanyaan saya, terima kasih. Ya, ini pertanyaannya menarik sekali ya. Jadi ada orang yang memahami Dhamma atau belajar Dhamma, kemudian juga melaksanakan sila, melaksanakan meditasi, dan lain sebagainya, dan menganggap cara yang dia pelajari, yang dia ketahui itu adalah yang paling benar. Nah, sekarang, apa bedanya ya memiliki keyakinan yang kuat atau kemelekatan? Tadi di dalam kesempatan pembabaran, saya sampaikan bahwa keyakinan ini bagus, tapi butuh juga pergaulan. Bergaul dengan orang yang atau pihak-pihak yang kita anggap bijaksana. Orang yang kita anggap bijaksana itu bisa orang tua kita, keluarga kita, ya bisa para biku, para atasilani, samanera, kemudian juga buku termasuk ya. Jadi semuanya itu sumber-sumber pengetahuan, sumber-sumber kebijaksanaan itu banyak sekali di masyarakat kita. Nah, kemudian bagaimana yang disebut teguh? Yang disebut teguh itu ketika kita melaksanakan ini dengan sungguh-sungguh, yang kita ketahui sebelumnya betul. Tetapi ketika kita memahami yang lain dan kemudian kita tidak mau terima, kita menganggap ini yang paling benar, inilah kemelekatan. Tetapi kalau sekarang kita memahami yang lain dan kemudian, ya sudahlah saya coba ya, saya coba dulu. Anda tidak salah toh mencoba, misalnya saya melaksanakan meditasi dengan cara A. Oke. Tapi ada orang yang mengajar dengan cara B. Saya yakin sih cara A ini, tapi nggak ada salahnya toh saya nyoba cara B. Dalam seminggu ke depan ini saya coba cara B. Saya coba perbandingkan. Kalau cara B ini ternyata lebih bermanfaat, kenapa saya tidak berganti? Kenapa saya malah fanatik ataupun saya masuk ke zona nyaman, saya tidak mau belajar yang lain? Lah itulah kemelekatan. Tapi kalau saya merasa cara saya ini sudah benar karena saya belajar meditasi dengan cara A, tetapi karena saya belum menemukan alternatif yang lain. Nah ini setelah ada si B ini kalau menjelaskan, oh saya coba dulu lah, minimal seminggu. Ya, minimal saya seminggu atau 3 hari lah, atau sekali lah saya coba. Kalau memang bermanfaat, saya akan ikuti. Nah, kemauan mendengar, kemauan mencoba. Ya, kalau tadi kan saya sampaikan, dua hal yang penting itu adalah satu, kita bergaul dengan mereka-mereka yang bijaksana. Baik itu sumber-sumber orang yang masih hidup, ataupun buku, ataupun internet, ataupun apa saja. Ini kita berkumpul, belajar dari situ. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan, mempelajari nasihat-nasihat tersebut, dan berusaha mencoba. Tidak harus selamanya, tapi mencoba. Dengan mencoba 50% berhasil. Tidak mencoba 100% gagal. Orang yang tidak mau mencoba berarti orang yang sebetulnya dia takut berubah. Kalau sudah takut berubah berarti dia juga fanatik. Kalau sudah fanatik berarti dia itu kemelekatan. Tetapi ketika dia mau mencoba, dia tetap punya keteguhan. Saya sudah nyoba, tapi saya nggak cocok. Oke, saya pakai cara A, saya nyoba B ini nggak cocok. Nggak apa-apa, nanti ada C.
C cocok nggak? Oh, nggak cocok juga, tapi saya mau nyoba. Sebulan pun saya mau nyoba cara itu. Nggak cocok. Cara D, cara E. Oh, mungkin nanti di cara H yang paling sudah agak belakang itu. Atau cara M yang paling belakang itu. Ternyata saya cocok. Nah, jadi ada kemauan untuk mencoba. Inilah kebijaksanaan. Ya, tapi kalau selama kita tidak mau mencoba, itu kemelekatan. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa lebih jelas membedakan antara memiliki keyakinan yang teguh dengan kemelekatan. Kemelekatan karena tidak mau mencoba, fanatik, ya, menganggap dirinya paling benar. Punya keyakinan yang teguh adalah saat ini saya merasa ini yang paling terbaik yang saya tahu, tapi bukan berarti tidak ada di masa depan yang lebih baik daripada ini. Karena itu saya akan mencoba, mencoba, dan terus mencoba. Itulah kita belajar keluar dari zona nyaman. Bante, saya mau tanya, seorang pengusaha restoran itu kan setiap hari membunuh banyak makhluk seperti udang, ikan, dan sebagainya. Saya hitung-hitung satu hari itu bisa ratusan bahkan ribuan itu ikan dan udang. Saya berpikir dalam waktu 1 bulan itu mungkin bisa jutaan makhluk yang dibunuh dan setahun bisa mungkin mencapai miliaran. Itu bagaimana karmanya nanti? Terus saya punya teman juga, ya dia beragama K, orangnya cantik. Tapi dia hobinya itu kalau makan udang itu hidup. Hidup itu langsung digoreng katanya manis. Terima kasih atas jawabannya Bante. Iya, terima kasih Saudara Jiang yang lama sekali saya tidak ketemu. Mudah-mudahan selalu sehat bahagia. Nah, tadi ada pertanyaan tentang pengusaha restoran yang membunuh. Di dalam Dharma, kita itu masing-masing bertanggung jawab pada perilaku kita. Melakukan banyak kebajikan, membuahkan kebahagiaan, mengkondisikan, mendapatkan kebahagiaan. Melakukan keburukan, mengkondisikan kita memetik buah penderitaan atau ketidakbahagiaan. Nah, jadi kalau sekarang ada usaha pembunuhan seperti itu, makanya di dalam Dhamma disampaikan ada beberapa pekerjaan yang sebaiknya tidak dilakukan oleh seorang upasaka ataupun upasika, yaitu jual beli binatang terutama yang nanti ada hubungannya dengan pembunuhan. Ya, misalnya udang, ikan, dan seterusnya. Nah, kenapa demikian? Karena dia memupuk karma buruk. Tapi saya lihat sukses tuh teman saya yang pengusaha restoran sukses. Oh iya, kenapa demikian? Karena di dalam Dhamma, nanam padi tidak langsung panen, nanam jagung juga tidak langsung panen, butuh waktu dan waktunya juga berbeda. Kalau sekarang kita merasa melakukan perbuatan buruk, misalnya tadi membunuh binatang itu adalah seperti menanam jagung, tapi kok saya panen padi? Saya tanam jagung terus nih, saya mau menyebar biji jagung nih ribuan ini ke sawah atau tegalan saya ini. Tapi saya panennya padi loh bertonton. Nah, lalu kita berpikir, wow, kalau gitu saya nanam jagung bisa panen padi. Bukan. Saya juga sudah pernah melakukan kebaikan. Kenapa demikian? Dalam kehidupan seseorang itu tentu dia berbuat baik dan juga ada perbuatan buruk yang dia lakukan. Nah, jadi kalau sekarang dia banyak berbuat buruk, misalnya karena menanam jagung tadi, dia seolah-olah itu sebetulnya menggambarkan perbuatan buruknya, kok dia masih panen padi? Karena dia juga melakukan perbuatan baik yang cukup banyak. Misalnya hasil restorannya ini digunakan untuk pengobatan ibunya yang sudah tua, yang sudah lumpuh, yang dia rawat dengan sungguh-sungguh, dia membiayai ke dokter sampai ke luar negeri, dan lain sebagainya. Dia membeli obat-obatan yang mahal. Ini dia juga menanam karma baik. Nah, tapi di sisi lain, dia juga menanam karma buruk, menanam jagungnya ini.
Sehingga satu ketika kalau satu saat jagung ini memang tumbuh dan sudah waktunya panen, dia pasti akan memetik buahnya. Tanpa kita harus menghakimi. Sudah lama ya dia rasanya membunuh itu. Kayaknya tiap hari dia itu ribuan. Jadi kalau bulanan sudah jutaan yang dibunuh. Kemudian kalau tahunan bisa miliaran. Lah ini kan dia pengusaha ini sudah berpuluh-puluh tahun. Wah loh, triliunan. Ngapain kita ngurusi itu? Kita lebih baik ngurusi diri kita sendiri. Sudahkah saya melakukan kebajikan dengan perbuatan, ucapan, dan pikiran saya? Nah, dia yang melakukan segitu banyak perbuatan buruk itu, tentu dia nanti akan ada hitungan karmanya sendiri. Tapi saya lihat hidupnya bahagia itu membunuh segitu banyak. Oh iya, karena jagung yang dia tanam belum panen. Tetapi padi yang dia tanam sudah panen atau baru panen. Nah, jadi kemudian kita lalu merenung, hebat ya, dia walaupun berbuat jahat gitu saja masih hidupnya bahagia, apalagi kalau dia berbuat baik. Kemudian kita lalu merenung sebaliknya si orang itu, dia perbuatan baiknya banyak, tapi kok hidupnya menderita. Aduh, berbuat baik saja hidupnya masih menderita, apalagi kalau berbuat jahat. Jadi hidupnya dia harus diisi dengan kebaikan juga. Dengan perenungan seperti itu, maka hasilnya kita terdorong untuk berbuat baik dengan perbuatan, ucapan maupun pikiran. Dan kita juga berbagi pengalaman, berbagi informasi agar pihak-pihak lain juga terdorong untuk melakukan perbuatan baik lewat pikiran, ucapan, dan perilakunya. Nah, tapi sekarang si pengusaha itu bagaimana ya? Nah, kita hanya cerita saja bahwa kalau menanam padi, tumbuh padi loh ya. Kalau kamu banyak melakukan pembunuhan, ya satu ketika kalau kamu memetik buah penderitaan, ya jangan terlalu mengeluh. Oh, nggak apa-apa, yang penting kaya raya. Ya sudah, itu waktunya memang belum nyampe. Tapi kita bisa menginformasikan lagi beberapa kali. Sehingga satu ketika mungkin dia akan berpikir, ya nanti kalau memang ibu saya ini sudah selesai, tugas saya membiayai ibu saya mungkin mau buka warung, restoran karena saya pintar masak, ya saya buka restoran vegetarian lah. Nah ini kan perubahan balik luar biasa. Kenapa? Karena saya sekarang restoran ini yang paling laris, yang dimaui oleh masyarakat, supaya saya uangnya cepat masuk, dan saya untuk ibu saya yang sakit sampai nanti selesai beliau. Nanti saya kemudian habis ini saya restoran vegetarian. Karena itu hanya untuk kebutuhan saya dan keluarga saya. Loh, ini kan jadi berubah. Kenapa dia bisa berubah? Karena mungkin kita menginput data cukup banyak kepada dia. Sering-sering tentang pemahaman hukum sebab dan akibat, bahwa kalau kita berbuat buruk itu pasti buahnya jatuh ke kita sendiri dan seterusnya, maka dia akan menghindari itu. Nah sekarang bagi teman yang suka makan misalnya udang, masih hidup, ginjal-ginjal kemudian dimasukkan air panas dengan bumbunya itu kemudian dimakan. Ya enggak apa-apa, dia itu nanti pada waktunya dia akan memetik buahnya juga. Ya, karena kita di dalam dhamma ini kita lalu merenung pada diri kita. Dalam hukum tadi yang saya sampaikan, jalan mulai berunsur 8 unsur yang keenam tadi adalah bahwa kekurangan kita perbaiki. Saya masih kurang apa ya dalam hidup ini? Apa kelakuan saya, apa ucapan saya, atau cara berpikir saya nggak benernya apa ya? Saya harus perbaiki. Kelebihan saya apa nih? Nah, saya tentu punya kelebihan juga. Kelebihan dalam cara berpikir, kelebihan dalam cara berbicara, kelebihan di dalam cara berbuat sesuatu. Nah, ini mau saya tingkatkan. Sebaliknya ada orang lain yang kekurangannya, yang saya tahu ada kekurangannya. Wah, harus saya hindari dong. Apa yang misalnya? Nah, itu teman cewek saya itu. Ya, cantik-cantik begitu. Makanya pakai udang masih hidup, kemudian dimasukkan ke air yang panas, mendidih, kemudian dimakan, katanya manis. Saya nggak mau. Nah, artinya apa ini? Melihat kekurangan orang, saya tidak menjelekkan dia, saya juga tidak komen apa-apa, tetapi saya berusaha tidak melakukan hal itu pada diri saya. Tapi apakah saya tidak boleh berteman sama dia? Boleh saja. Di dalam tindakan itu saya tidak cocok. Saya tidak ikut. Tetapi mungkin dia punya perbuatan-perbuatan lain yang saya lebih cocok. Misalnya apa? Saya cocok loh kalau diskusi tentang film sama dia. Apalagi kalau kita nonton bareng. Wow, cewek cantik nonton bareng. Wah, asik banget.
Enggak apa-apa, kita sering nonton, tapi bagian makan, kalau sudah dia mulai ambil pesen udang hidup itu, saya enggak. Saya pesan makanan yang udang mati aja. Nah, dia mau makan itu silakan. Saya tidak ikut. Kenapa? Karena saya tahu itu kekurangan, saya tidak mau. Minimal saya tidak cocok, saya tidak mau. Tapi dia punya kelebihan di bidang misalnya, wah, dia pemahamannya tentang film banyak sekali ya. Saya diskusi tentang itu, saya mau belajar tentang itu, tidak apa-apa. Jadi kekurangan orang kita hindari, kelebihan orang kita pelajari, kekurangan sendiri kita kendalikan supaya tidak muncul lagi, kelebihan sendiri kita tingkatkan. Dengan demikian, batin kita ini bersih, tidak lagi termotivasi dengan hal-hal yang orang lain lakukan. Orang lain lakukan apa ya? Kok gitu ya? Kita nanti jadi orang kepo. Ya, jadi kita merasa, waduh, kamu sudah melakukan ini. Kalau aku sih enggak. Jangan. Kamu melakukan itu, ya sudah, saya tidak. Tetapi saya juga tidak menjelekkan, cuman mungkin dia saat ini dia punya alasan sendiri untuk melakukan itu. Ya sudah, biarkan aja. Cuman kalau saya nanti ditanya, kenapa kok kamu nggak mau? Ini enak nih, udang ini manis. Kalau udah dicelup ini, enggak, saya mau yang mati aja. Kenapa? Ya, karena menurut keyakinan saya kan menanam padi tumbuh padi. Jadi kalau kita melakukan pembunuhan seperti itu, ya buahnya tentu akan kembali kepada diri saya sendiri. Saya nggak mau itu. Saya tidak berani untuk menghadapi buah atau risiko perbuatan itu. Kalau kamu berani, ya tidak apa-apa. Apalagi mungkin di dalam keyakinanmu, kamu memiliki pemahaman yang berbeda dengan saya, ya tidak apa-apa, silahkan aja. Tapi bukan berarti kita tidak berteman. Kita tetap berteman, cuman tidak cocok di bagian itu saja. Nah, jadi kita bisa membedakan begitu, temanan tetap jalan, tetapi keyakinan kita masing-masing tetap bisa kita jaga. Dan kita tidak perlu mencoba ya. Kalau tadi saya katakan kita mengikuti dengan orang yang bijaksana, kemudian kita mendengar nasihatnya, lalu kita mencoba. Saya pikir teman saya ini bijaksana juga ya, karena ada udang sudah ketangkep, kenapa nggak dimakan juga ya? Saya mau mencoba kan katanya Bante kan boleh nyoba-nyoba juga 3-4 kali. Yang ini bukan. Kenapa yang disebut bijaksana tadi saya sudah sampaikan, bijaksana adalah orang yang menurut kita bisa melaksanakan kemoralan, orang yang kemudian bisa membedakan yang baik sebagai yang baik, yang tidak baik sebagai yang tidak baik, kemudian yang penting sebagai yang penting, yang tidak penting sebagai yang tidak penting. Dan saya menganggap dia belum bisa membedakan yang baik dengan yang tidak baik. Jadi saya tidak menganggap bagian makan udang itu bijaksana. Mungkin bagian film dia lebih bijaksana sehingga saya mau mencoba nonton yang dia sarankan. Ya, saya merasa sutradara ini film genre ini mesti bagus. Misalnya saya suka drakor, wah drakor mesti paling bagus. Ternyata dia menyarankan bukan drakor, ya drabul. Loh apa itu drabul? Drama bule. Oh ya drama bule, drabul. Oke, kalau gitu sebetulnya saya nggak senang drabul. Tapi oke lah, saya nyoba karena dia kan memang pemahamannya bagus. Saya nyoba. Nah, kita jadi keyakinannya, berubah sedikit drabul. Nah, coba saya drabul beberapa kali, nggak cocok ya, balik lagi. Atau sekarang drain, apa itu? Drama India. Nah, jadi cobalah saya walaupun nggak senang, saya coba. Lumayan, lumayan. Nah, sehingga jadi saya punya alternatif selain drakor, drama Korea, saya juga punya alternatif drain, drama India, atau drajin, drama Tiongkok, drama Cina. Oke, oke, bisa juga. Nah, jadi ini keyakinan yang bisa fleksibel karena kita mau mencoba membuka diri. Begitu, sahabat saya, Jang yang sudah lama tidak ketemu, apakah sudah bisa memahami? Ya, tidak apa-apa kalau mic-nya sudah dikembalikan ke panitia, ya panitia saja yang mewakili. Ya, makasih Bante. Bante Namo Buddhaya. Apabila kita berdana atas nama suami, anak-anak, mereka kadang tahu namanya dicantumkan, tapi tidak partisipasi bersama dalam berdana. Apakah buah karma baiknya ikut diterima mereka? Terima kasih Bante.
Nah, jadi sekarang bagaimana ini? Saya berdana atas nama keluarga. Bisa? Bisa. Apalagi keluarga tahu. Wow, ini bagus banget. Harus diberitahu ya. Jadi, saya ini ada dana loh atas nama kamu. Oke. Nah, apa ini karmanya sekarang? Bagi si pelaku, ya dalam hal ini Ibu Kartika ini, ya, melakukan kebajikan, dia menanam karma baik. Penanam karma baik tentu pada waktunya akan membuahkan kebajikan, kebahagiaan juga. Menginformasikan kebajikan ini kepada keluarga, ini juga karma baik lagi. Jadi sudah dua nih karma baiknya. Satu melakukan sendiri, yang kedua menginformasikan. Sehingga keluarga mengetahui. Nah, kalau keluarga yang mengetahui ini berbahagia, wow, bagus. Kamu mewakili saya ya. Berbahagia, maka si pelaku ini bikin karma baik lagi, yaitu mengkondisikan keluarganya berbahagia. Tadi menginformasikan, sudah karma baik. Yang berikutnya, mengkondisikan keluarganya bahagia. Karma baik lagi nih. Nah, tapi kalau enggak keluarganya biasa-biasa, ya sudah dapat karma baik dua saja. Biasa-biasa aja. Nah, sekarang kalau keluarganya ini berbahagia, maka keluarganya itu juga menanam karma baik. Tetapi menanam karma baik dalam bentuk ikut berbahagia atas kebaikan yang sudah pernah dilakukan oleh si pelaku. Ya, dalam hal ini kan ibu. Kemudian dia ngomong sama suami dan anaknya. Dan ketika ibu ini berbuat baik, ini yang bikin karma baik satu. Kemudian menginformasikan dua. Kemudian kalau keluarganya bahagia, tiga. Ini bikin karma baik tiga kali. Sedangkan ini keluarganya sekarang. Dia ikut berbahagia, maka keluarga ini berbuat kebahagiaannya itu adalah kebajikan dia. Perbuatan baik keluarganya ini adalah dalam bentuk pikiran, karena sepakat dengan kebaikan yang dilakukan oleh si ibu. Itu namanya bermudita cita, ikut berbahagia atas kebajikan yang dilakukan orang lain. Kalau sering-sering dikondisikan begitu, berarti ini sering-sering juga keluarganya itu berbuat baik lewat pikiran. Ya, yang pelaku ini berbuat baiknya lebih banyak, tapi keluarga bukan tidak ada kebajikan, dia ikut berbahagia karena ikut bermudita cita, ikut punya pikiran baik. Nah, mungkin dengan praktek yang sudah sekian puluh kali, praktek sekian ratus kali, satu ketika mungkin keluarga ini kepingin nyoba. Ya, gimana sih kebaikan ataupun kok kamu bisa senang sekali berbuat baik itu gimana sih? Aku mau nyoba. Nah, ini bikin karma baik baru karena dia mengkondisikan orang lain berbuat baik. Kalau tadi kan hanya berpikir baik, ya. Satu tadi dia berbuat baik, kedua dia menginformasikan, ini juga sudah berbuat baik, tiga mengkondisikan orang lain berbuat berbahagia, ini perbuatan baik, sekarang mengkondisikan orang lain berbuat baik juga. Nah ini dia, aku mau nyoba, ya boleh, ya kamu pakai uangmu sendiri ya, kalau mau berdana misalnya, tapi kalau mau misalnya eh, mungkin dana yang bukan materi ya, misalnya ini pandai apa misalnya pandai atau ikut kegiatan sosial misalnya. Jadi saya mau berbuat baik ke panti asuhan misalnya. eh, saya pandai potong rambut. Oh, kalau gitu saya pergi ke panti jompo, saya mau keramasi dan mau potong rambut. Ya, wah, kalau gitu ini perbuatan baik nih. Nah, ini sudah menambah empat, ini baru beberapa lagi karena ini dia niatnya berbuat baik sudah karma baik, kemudian menginformasikan kepada panti jomponya itu, wah panti jomponya juga bahagia, ini juga berbuat baik. Kemudian dia memotong rambutnya, ini berbuat baik lagi, panti jomponya happy, dia juga
menanam karma baik lagi. Ini kalau bisa mengkondisikan seperti itu, ini luar biasa. Tapi kalau belum sampai tahap itu, minimal Anda si pelaku sudah berbuat kebajikan. Karena itu, marilah kita banyak melakukan kebajikan, banyak mengkondisikan pihak lain berbuat baik, agar kita juga memperlipat gandakan kebajikan yang kita lakukan dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Bagaimana sekarang kalau kita melarang orang berbuat baik? Ini sering terjadi di dalam masyarakat. Misalnya, dana makan. Sudah, enggak usah dana makan, hari ini sudah banyak. Itu bisa terjadi. Ya, mungkin di kalangan Anda banyak terjadi seperti itu. Atau mungkin dana ke panti asuhan yang kita tahu itu panti asuhannya baik. Jadi bukan panti asuhan tipu-tipu ya. Ini panti asuhannya baik. Kita mau berdana, tapi teman kita nggak usah lah, di sana sudah banyak yang dana, nggak usah. Saudara-saudara, orang melarang berdana atau orang melarang berbuat baik di dalam dhamma itu dia melakukan perbuatan buruk beberapa tingkat loh. Yang pertama, ketika dia melarang, dia pikirannya itu negatif. Dia sudah berbuat buruk. Ya, orang mau melempar kotoran, itu pasti dia memegang kotorannya sendiri dulu sebelum dilemparkan ke orang lain. Maka entah dia pakai sarung tangan atau dia langsung tangan telanjang begini, tapi sebetulnya dia memegang kotoran dulu. Jadi diri sendiri sudah berbuat buruk dulu, melarang orang berbuat baik. Yang kedua, menghindarkan orang dari pengen berbuat baik menjadi tidak baik ataupun berhenti berbuat baik, ini juga karma buruk. Kemudian orang kalau dia berbuat baik, tadi misalnya ke panti asuhan, maka panti asuhan ini akan memetik buah karma baik. Tapi karena kita melarang dia berbuat baik kepada panti asuhan itu, yang jelas tidak abal-abal, maka mengkondisikan panti asuhan ini tidak memetik buah karma baik mereka masing-masing. Jadi kita menghalangi pihak lain memetik buah karma baik. Jadi dengan melarang orang berbuat baik, 3 karma buruk kita sudah lakukan. Karena itu kalau sekarang saya tahu tuh itu panti asuhannya abal-abal. Gimana ya caranya teman saya ini supaya ngerti? Kita hanya ngomong, oh ya oke, kamu mau berbuat baik ke panti asuhan yang abal-abal itu. Nah, menurut saya sih ya, itu panti asuhannya nggak benar. Tetapi kamu cek sendiri saja. Saya tidak melarang kamu untuk berbuat baik ke sana, saya tidak melarang. Tapi ada baiknya kamu coba cek sendiri. Kalau kamu merasa itu cocok, ya silahkan. Tapi kalau kamu merasa nggak cocok, ya itu keputusanmu. Dengan cara seperti itu, kita memberikan kebebasan kepada dia untuk tidak menghakimi. Bukan kita yang memutuskan, tapi dia memutuskan sendiri. Biarpun biar dia abal-abal, tapi saya cocok lah. Tetap saya mau kasih. Oh ya sudah, itu haknya dia. Tidak apa-apa. Kalau saya tidak melakukan, tapi dia mau melakukan, itu haknya. Nah, dengan cara seperti itu, maka kita terhindar dari kejahatan 3 lapis tadi. Mendorong orang berbuat baik, kita sudah melakukan kebajikan minimal 3 lapis. Menghindarkan orang, mencegah orang berbuat kebaikan, kita berarti melakukan kejahatan 3 lapis. Nah, ini mudah-mudahan bisa dimengerti. Mudah-mudahan kita selalu bersemangat untuk berbuat kebajikan, selalu bersemangat untuk mendorong orang berbuat kebajikan, dan kalau kita tahu hal yang tidak baik di masyarakat, kita mengkondisikan orang itu merenungkan dulu sebelum melakukan kebajikan, dan akhirnya biarlah dia memutuskan sendiri apakah dia mau lanjut atau tidak. Karena siapapun juga tentu mempunyai hukum hutang piutang karma. Jadi mungkin walaupun dia tahu panti asuhan itu abal-abal, tapi mungkin dia punya utang karma dengan pengurus di sana sehingga dia mau melakukan kebajikan. Ya sudah, saya tidak melakukan itu. Mungkin karena utang karma saya tidak terlalu banyak dengan mereka. Nah, dengan cara seperti itu batin kita tetap tenang, melihat orang yang berbeda pandangan dengan kita juga tidak emosi, dan kita biasa-biasa karena masing-masing kita jalani jalan hidup kita sendiri untuk menuju pada pencerahan atau kebijaksanaan. Sehingga
keyakinan yang kita miliki tidak lagi berubah menjadi kemelekatan, tetapi keyakinan yang kita miliki menjadi kebijaksanaan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Namo Buddhaya Bante, saya Rasid dari Pekanbaru. Pertanyaannya, seseorang yang melakukan meditasi pagi, siang, dan malam setiap hari, apakah ini bisa disebut dengan kemelekatan? Sekarang gimana ya, ada meditasi pagi, siang, sore, malam. Saudara-saudara, ini meditasi model apa dulu ya? Kalau meditasi duduk diem, pagi, siang, sore, malam, kemudian tidak bantu orang tua, tidak mau melakukan apa-apa, nah inilah kemelekatan. Tapi kita tahu, meditasi itu di dalam Dhamma bukan seperti itu. Meditasi itu adalah pengembangan kesadaran setiap saat. Jadi saat kita berdiri, berjalan, berbaring, duduk, kita selalu sadar saat ini saya sedang apa, sedang duduk. Saat ini saya sedang apa, sedang berdiri. Saat ini saya sedang apa, berjalan. Saat ini saya sedang apa, berbaring. Sedang apa, bekerja. Sedang apa, berbicara. Sedang apa, nonton televisi. Sedang apa, membalas chatting. Kalau kesadaran setiap saat ini yang kita bina sepanjang waktu, dari bangun tidur sampai malam mau tidur, bahkan tidur pun mungkin nanti kita sadari, maka ini bukan kemelekatan, ini adalah pengembangan kesadaran setiap saat yang nanti akan memunculkan kebijaksanaan. Kenapa? Karena kebijaksanaan itu tahu hidup adalah saat ini. Masa lalu kita pernah hidup, masa lalu itu menjadi pelajaran, kelebihan kita tingkatkan, kekurangan kita perbaiki, masa depan kita akan hidup. Tapi belum tentu hidup, tapi tujuan hidup di masa depan, kelebihan untuk kita lakukan mulai saat ini, kekurangan mulai kita hindari saat ini. Jadi saat ini menjadi saat yang terbaik untuk memperbaiki masa lalu dan membangun masa depan. Kesadaran setiap saat seperti inilah yang kita perlu kembangkan di dalam Dhamma. Ya, nah itulah meditasi pengembangan kesadaran setiap saat. Tapi kalau duduk diem, yang artinya meditasi ini duduk diem atau tidak melakukan komunikasi dengan siapapun juga, pokoknya hanya tahunya meditasi saja, diajak ngomong juga, kok saya diem aja, saya masih meditasi. Itu namanya kemelekatan. Dan itu banyak, itu menjadi orang autis di wihara. Itu saya kira di wihara-wihara akan sering terjadi. Itulah orang autis. Jadi gimana itu? Orang itu kalau puja bakti di wihara, dia duduk di tempat tertentu. Entah di pojok, entah dekat pintu, entah dekat tembok. Kemudian dia sejak kebaktian mulai, dia duduk di situ. Dengan posisi meditasi. Mata tertutup. Orang baca parita, dia tetap duduk di situ. Tidak baca. Orang kemudian mendengar dhamma, dia ya tetap duduk di situ. Orang menyanyi lagu Buddhis, dia juga duduk di situ. Orang dana paramita, dia juga duduk di situ, tidak bergerak sama sekali. Sampai orang pulang, baru dia pulang. Itu orang autis. Dan itu di rapat-rapat Waisak misalnya, bagaimana? Rapat, ayo kita rapat nih panitia Waisak. Dia duduk meditasi terus. Ketika ditanya, loh itu kamu bagaimana, ada saran? Nggak ada. Meditasi terus. Lah ini orang autis. Ini namanya kemelekatan. Kenapa? Karena dia melekat dengan ketenangan yang dia capai waktu dia meditasi itu, dia ngulang-ngulang. Padahal kalau dia mau duduk meditasi di meditasi wihara itu kan bisa dilakukan di luar jam kebaktian. Kalau kebaktian itu hari Minggu, selesai puja bakti, silakan meditasi terus sampai hari Minggu pagi mulai kebaktian itu. Nah, jadi nanti waktu kebaktian, orang baca parita ikut baca parita, orang mendengar dhamma ikut mendengar, ya, orang tersenyum ikut tersenyum, kemudian rapat dia ikut rapat. Kenapa? Karena dia sadar setiap saat. Sang Buddha, para biku zaman dulu, zaman sekarang dan sebagainya itu, kalau hidup di dalam kesadaran itu ada aktivitas di dalam kehidupan sehari-hari, duduk, berdiri, berjalan, dan berbaring, tetapi selalu sadar setiap saat. Itulah meditasi yang sesungguhnya. Bukan duduk diam itu adalah latihan meditasi. Jalan mondar-mandir di wihara itu latihan meditasi.
Berdiri diam, latihan meditasi. Meditasi yang sesungguhnya adalah ketika sadar, sedang berdiri, berjalan, berbaring, bekerja, berbicara, berpikir, dan lain sebagainya di kehidupan sehari-hari. Dan itu disarankan kesadaran itu justru sepanjang waktu, sepanjang hari, seumur hidup. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tanya jawab kita akhiri pada malam hari ini karena keterbatasan waktu.